Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat belajar ngaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan saya Sandi Ibrahim selaku pembawa acara Ngobrol Santai ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kabar para pemirsa semua senantiasa sehat selalu ya, dimurahkan rezekinya, dan tentunya yang paling utama adalah dalam bulan suci Ramadan ini dimudahkan segala aktivitas ibadahnya. Nah, sahabat belajar ngaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini ya insyaallah sudah memasuki 7 Ramadan ya. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan sampai akhir Ramadan. Saya sudah bersama dengan salah seorang narasumber ya. Di samping saya ini ada Ustadz Yasin ya. Langsung saja kita sapa ini ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah. Sehat ya. Walafiat. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Nah, ini Ustadz Yasin ini guru agama Ustadz ya. Iya, alhamdulillah. Insya Allah ya. Beliau jadi narasumber kita ini seorang guru agama di mana Ustadz? SMP. Ya, SMP 10. SMP Negeri 10 ya. SMP Masya Allah Negeri ya. 10 Balikpapan. Jadi beliau gelarnya apa? SPD SAG Ustadz? SPDI. SPDI ya, Masya Allah ya. Nah, jadi Ustadz Ahmad Yasin SPDI. Nah, Ustadz, kita mau ngobrol santai nih ya, mumpung momentum bulan suci Ramadan ini ya. Iya, Masya iya. Allah ya. Kan awal-awal memasuki bulan suci Ramadan, kita itu begitu mempersiapkan begitu ya. Nah, namun bagaimana cara kita itu agar supaya bisa mempertahankan semangat yang sudah kita persiapkan itu, Zat? Nah, kira-kira bagaimana Zat itu? Solusinya, Zat? Mungkin dari pemirsa ingin mengetahui begitu, Zat. Untuk memperkuat puasa kita pertama-tama adalah belajar ya. Belajar ya. Ya, belajar kembali. Selama ini kita bersama-sama berpuasa dan berpuasa tapi belum maksimal. Karena apa? Kita bersama-sama belum mempelajari atau membuka lagi puasa Ramadan itu. Jadi dibuka ya hadis-hadis ya begitu ya. Banyak hadis-hadis tentang puasa, tentang qiyamul lail ya. Iya. Tentang apa-apa yang harus dilakukan di siang hari dan apa-apa kita lakukan untuk menambah keimanan kita di waktu malam hari. Di waktu malam hari ya, Masya Allah. Malam hari inilah yang paling banyak aktivitas untuk menambah, melipat gandakan amal kita. Amal kita ya begitu ya. Contohnya aja membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ya begitu ya. Berzikir di sana, bertemunya saudara-saudara kita, semisal di musola ya. Musola ya. Melaksanakan sholat isya berjamaah dan dilanjutkan lagi yaitu qiyamul lail atau taraweh. Sholat taraweh. Dilanjutkan ceramah atau kultum atau majlis taklim ya. Ada di kuliah subuh. Yaitu kita di bulan Ramadan itu mencari, dan ada yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menambah lagi, kalau kita taraweh itu cari imam-imam yang suaranya enak sehingga menambah keimanan kita dengan Al-Quran itu. Masya Allah ya, luar biasa. Jadi poinnya tadi belajar ya begitu Ustaz ya. Iya, belajar. Jadi agar supaya kita itu semakin istiqomah dari awal sampai akhir itu belajar ya begitu ya, banyak-banyak belajar. Nah tapi nih Ustaz, ini kan antum pernah menyampaikan itu bahwa Ramadan itu sendiri itu dibagi 3 ya. 10 hari pertama, 10 hari di tengah-tengah, dan 10 hari terakhir. Nah itu bisa dijelaskan lagi Ustaz, itu bagaimana itu? Iya. Kalau puasa pertama ya 10 hari pertama
Itu hari di mana penuh ampunan. Penuh ampunan ya di hari pertama ya. Allah akan mengampuni hambanya apabila dia bersungguh-sungguh ya untuk memaksimalkan Ramadan pertama. Iya. Dan yang kedua adalah penuh rahmat ya. Ya, dengan yang kedua ini biasanya mulai di waktu malam orang-orang sudah sholat qiyamul lail Iya. karena sudah kebiasaan awal dan tidak mau belajar tadi, Iya. sehingga tarawihnya itu berpindah Pindah ke mana itu, Zat? kafe-kafe, Ke mall-mall ya. mulai di jalan-jalan ya. Iya. Pokoknya ingin seolah-olah ya sudah merasa sudah sholat kemarin sudah. Iya. Ya, Yang di tengah-tengah ini ya. ya. Terus yang ketiga yaitu dijauhkan api neraka ya. Yang ketiga dijauhkan api neraka ya, Masya Allah ya. Betul-betul Ramadan itu hari atau bulan yang istimewa. Yang istimewa ya. Istimewa banget gitu. Kita didapati Ramadan tidak tadi kembali ke diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosa. Nah ini orang-orang masih belum kembali, tapi di waktu terakhir mulai Lagi ya. banyak-banyak. Dan setelah itu merasa dirinya mendapat kemenangan, padahal dia akan mendapat kemenangan dikala dari awal dia sudah punya komitmen istiqomah bahwasanya hari bulan yang paling baik adalah bulan Ramadan. Tapi banyak saudara kita ini kok tidak memaksimalkan, yaitulah karena mungkin ya banyak faktor-faktor ya yang faktor kesibukan. Kesibukan itu ya. Ya memilih kacamata dunia ketimbang melihat kacamata akhirat. Iya. Kehidupan akhirat itu lebih panjang. Dunia itu hanya sebentar, hanya ladang, hanya menanam. Setelah itu kita tinggal dan akan melanjutkan kehidupan akhirat ya. Nah, iya, nah terakhir nih, Zat. Iya. Tadi kan kebanyakan ya mungkin semangat di awal ini ya saudara-saudara kita ya, tapi mulai pertengahan itu semangatnya bukan lagi ke masjid ya untuk sholat tarawih, tapi justru ke mall-mall. Nah sebenarnya ini, Zat, memang haruskah ya kalau Idul Fitri itu kita itu baju baru gitu ya? Nah ini kan kadang-kadang yang membuat masyarakat itu harus, saya ini harus milih baju baru untuk Lebaran gitu kan. Nah itu memang haruskah atau bagaimana ya kira-kira itu tanggapannya Ustadz ini? Karena setiap Lebaran itu pokoknya nggak gitu kalau nggak baju baru gitu. Nah bagaimana, Ustadz? Ya itu kenapa ya budaya kita selama ini memang seolah-olah di mata dunia ya, di mata kita ini secara kasat mata, seolah-olah kemenangan itu diukur dengan baju baru, cat baru ya, rumah ya kalau begitu ya. Rumah ini direnovasi lah ya begitu ya. Iya. Mulai karpetnya, sofanya semuanya baru ya. Padahal bukan itu sesungguhnya, tetapi bagaimana kita melanjutkan ya kemarin yang sudah puasa itu, melanjutkan lebih baik lagi. Lebih baik ya. Saya melakukan puasa. Nah, setelah puasa itu ada puasa lagi. Puasa 6 hari. 6 hari ya. 6 puasa hari diperban sampai pahalanya itu 1 tahun. 1 tahun ya. 2 tahun ya. Masya Allah, puasa Syawal itu ya, Satya. Syawal itu. Iya. Ya itu. Jadi sesungguhnya setelah puasa ini bukan berhenti. Terus ya. Terus dekat kepada Allah, dekat pada Allah, maka kehidupan ini akan bisa normal ya. Bisa menjadi acuan kepada orang lain gitu loh. Iya. Karena
selama ini memang identik dengan baju, ya kasat mata kita lah. Iya. Tapi tidak melihat bagaimana hati-hati kita itu masih banyak yang belum menang ya, belum mendapatkan kemenangan itu sendiri tadi ya. Yang mendapat kemenangan itu orang-orang yang selalu dekat sama Allah, ingat dekat kepada Allah ya. Itu kata mulutnya harus santun. Sekarang setelah ini apa? Tidak santun, dia tetap. Iya. Tetap. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Kemarin sudah dididik, digembleng di bulan Ramadan itu menjadi la'allakum tattaqun. Iya. Menjadi orang bertakwa. Apa takwa itu senantiasa melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah dan menjauhi semua larang-larang Allah. Di situ letak pendidikan setelah Ramadan itu. Iya, barakallahu fiik ya Ustaz Yasin. Jadi tadi kesimpulannya sebenarnya yang diperbarui ya dalam menghadapi hari kemenangan itu ya bagaimana kita itu bisa melanjutkan apa ibadah-ibadah yang sudah kita jalani di bulan suci Ramadan ya. Bukan hanya sekedar memperbarui cat rumah, membeli sofa baru dan segala macam ya, seperti itu. Ya, terima kasih banyak Ustadz Yasin ya. Sebenarnya kita masih mau berbincang-bincang lagi seputar Ramadan, tapi waktu yang membatasi. Insya Allah kita akan jumpa di lain hari Ustadz ya. Kita akan kembali bincang-bincang santai. Ya, pemirsa sahabat belajar ngaji, demikianlah tadi ngobrol santai kami, saya dengan Ustadz Yasin ya, selaku tenaga pendidik ya, khususnya di bidang keagamaan, yaitu guru pendidikan agama Islam ya. Mudah-mudahan podcast ini atau bincang-bincang santai ini memberikan manfaat buat kita semua ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.